yang cantik. Ini adalah stasi gereja stasi Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Ini stasi. Jumlah umatnya 217.000, soalnya yang 3. Ini hanya ya, di sini ada 4 stasi. Ini Pacitan kota ini, lalu ada stasi lagi jaraknya 30 menit dari sini, namanya Puno, lalu nanti ini akan dilewati. Lalu Jogorojo 45 menit, lalu ada stasi yang di pucuk gunung, itu jaraknya 1 jam sampai 2 jam karena satu kecamatan, lalu ada satu rumah, satu kecamatan, satu umat gitu. Di sini tuh begitu. Dan ini sekarang menjadi pusat peziarah yang datang bukan hanya dari Solo, Jogja, Bandung, tapi dari Bandung, Bogor, Cirebon, Palembang, yang terakhir kemarin Sarawak, Sabah. Ya, ada dari luar negeri kalau ngomong seperti Google gitu ya. Nah, di sini bukan kota Santa. Kemudian saya merenung kota Santa itu sebenarnya apa? Pintu menuju kerahiman Allah, itu kota Santa. Maka di sini pun katekese yang sudah saya lakukan sejak akhir Januari 2024 sampai hari ini ya sebenarnya adalah menjelaskan soal kerahiman Allah yang diwujudkan dalam bentuk arsitektur. Jadi setiap pintu ini ada 3 arsitektur yang berbeda. Di sana namanya pintu iman, gambarnya alfa dan omega, awal dan akhir. Yesus yang menyertai sejak awal sampai akhir. Sejak awal ya sejak bumi belum diciptakan toh, awalnya kan sabda menjadi manusia sampai kemudian dia naik ke surga. Jadi awal dan akhir menyertai kita. Maka ada istilah Gusti Boten Sare itu. Tuhan tidak tidur, selalu menyertai perjalanan hidup. Lalu di sini ada pintu harapan. Gambarnya salib diapit 2 lilin. Gimana kita menjadi harapan bagi orang lain, seperti Tuhan Yesus hadir membawa harapan. Dia hadir merangkul, mengajak para murid, mengajari, lalu kemudian belajar mendengarkan situasi ini dan itu, dan kemudian menyatakan kasih. Maka demikian juga kita diajak menjadi harapan, hadir, merangkul, mendengarkan, lalu menyatakan kasih. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, ketika seseorang bisa memanggil salibnya dengan akun, dia menjadi cahaya bagi orang. Bapak Ibu saya kalau nggak memanggil salibnya, apa mungkin saya menjadi orang Katolik yang kemudian saya sampai kepada panggilan suci menjadi imam. Lalu di sana ada pintu kasih, gambarnya 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang terbatas mencukupkan semuanya. Bahkan masih sisa 12 bakul dalam kisahnya. Itu mau menandakan bagaimana sesuatu yang terbatas dalam kita ini diberkati dengan sakramen baptis, diperbarui lagi dengan sakramen ikan, bahkan dinyatakan melalui sakramen krisma. Yang seperti yang dilakukan para peziarah, meskipun ada di sini berdoa dengan intensi pribadi. Bisa mungkin ini sampai punya anak banyak, sampai rezekinya lancar, lunas, atau macam-macam. Tapi bahwa Anda berdoa dengan doa gereja, maka itulah kemudian mendoakan semesta, mendoakan kamu. Sebenarnya kita itu setiap orang sudah dimampukan dengan roh yang sama, yaitu rohnya Yesus. Sehingga meskipun kita merasa banyak kekurangan, meskipun kita tuh banyak keterbatasan, tetapi karena roh yang sama itulah hidup kita menjadi cerita-cerita kita yang mungkin tidak begitu penting, kalau diceritakan menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin senyuman kita, sapaan kita, atau kehadiran kita membuat orang lain menjadi senang, hangat, lalu terinspirasi. Nah itu gambaran dari pintu kasih. Nah, pintu iman, harapan, dan kasih, ya inilah pintu kerahiman Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi ini menjadi pintu ruangan kerahiman. Gambarnya coklat tua ini. Ini juga tiruan dinding, ya. Disesuaikan dengan kayu gofir. Kayu gofir itu kayu yang membangun Bahtera Nuh. Dalam kisah Bahtera Nuh, semua orang masuk di dalam ruang kerahiman Allah, percaya bahwa Allah bisa menyelamatkan. Demikian juga kita semua umat gereja masuk dalam ruang kerahiman Allah, memohon kerahimannya. Dan kerahiman itu adalah salib Tuhan Yesus.
sini secara khusus digambarkan dengan tiruan burung merpati dari lembaga ini. Tiruan burung merpati yang membentuk tubuh Yesus. Tubuh Yesus sendiri, tiruan burung merpati sendiri artinya apa? Burung perdamaian. Maka ini mengatakan tubuh Yesus yang membawa damai, yang kemudian kita terima dalam Ekaristi. Roti kecil itu yang mungkin Anda terima, ada yang diterima tidak utuh, pecah, cuil, atau terlalu tebal karena terlalu lama tidak bernakal misalnya. Tetapi setiap bagian itu seperti bagian dalam salib ini, tubuh Yesus yang membawa damai. Itulah mengapa orang Katolik itu di mana-mana kalau belum punya gereja tetap bahagia, lansia meskipun temannya habis, ya nanti pakai Tuhan maksudnya, tetap bahagia, mengalami damai yang berlimpah. Maka di rumah-rumah Anda pasti juga dipasang salib, tanda yang membawa damai. Berkat yang Anda terima juga berkat salib. Nanti kalau beli sesuatu diberkati dengan tanda salib. Besok kalau pulang sana juga menggunakan tanda salib. Berangkatlah, banyak Ibu Margareta, supaya dengan tanda penantus Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Itu tanda damai, tanda salib. Sehingga kita sungguh bersyukur kita punya gestur tanda salib, supaya dalam setiap kesempatan, dalam setiap langkah, dalam setiap peristiwa kita juga mengalami damai yang berlimpah. Damai datangnya Allah mengusir badai. Nah kemudian hal-hal yang lain secara fisik gereja kapal ini, mengapa kalau disebut gereja kapal? Ini luar dalam itu bentuknya kapal. Saking detailnya, ruangannya sempit jadinya karena saking detailnya. Tapi ada maksud dari semua bentuk-bentuk di tempat ini. Yang paling penting adalah gereja ini itu menjawab dua bencana. Satu bencana banjir bandang, yang kedua gempa bumi. Iya, tahun 2017 itu Pacitan kena banjir bandang. Hujan 3 hari tidak berhenti, rata satu semua di kabupaten ini, lalu ombak pasang dari laut tabrak. Iya, begitu. Jadi dan kemudian karena ada banjir bandang yang luar biasa, Romo yang sebelum saya ini Romo yang bergerak di bidang kerelawanan dan kemanusiaan, kebencanaan, maka dia mengumpulkan para relawan. Poskonya di gereja, wilayah gerejanya nggak kena banjir, tapi sempat menjadi pengungsian umat yang datang ke sini. Para relawan ini rata-rata orang Muslim. Jadi kami punya saudara orang Muslim gara-gara bencana itu. Mereka di gereja, di aula dilatih soal bagaimana evakuasi, edukasi kepada masyarakat, dan juga analisis situasi demikian. Bahkan kalau namanya gereja menggalang donasi itu kan saking banyaknya, sehingga dari sinilah kalau orang dari tempat-tempat lain itu membutuhkan bantuan tinggal ngambil di gereja. Namanya relawan Sego Berkat Pacitan. Jadi sebenarnya toko rohani itu adalah poskonya relawan Sego Berkat. Itu peralatannya masih ada semua. Tapi sejak tahun kemudian 2024 itu yang datang bukan air, orang yang datang. Nah, seperti Anda ini datang. Begitu. Maka kemudian toko rohani disulap awalnya posko bencana itu disulap jadi toko rohani. Tapi peralatannya masih ada komplit. Jadi sewaktu-waktu kemudian ada panggilan lagi, para relawan bisa dikumpulkan. Yang pertama. Yang kedua, gempa bumi. Pacitan ini di atas lempeng gempa bumi, jadi tanahnya kadang bergerak. Dulu saya ketika datang ke sini itu setiap hari bergerak. Maka ini dibuat dengan ini rangka baja. Nah, latar belakang kontraktornya ini adalah pembangun jembatan. Maka ini sebenarnya baja yang membangun jembatan. Dipasang di sini, dibangun kerangka yang demikian. Ini bawahnya sabuk-sabuknya ini. Nah, sabuk-sabuknya ini ditutup dengan batu yang keras. Menurut riset geologi, batu Pacitan ini batu yang terkeras. Batu depan itu ya ada 36 jenis batu. Dan mengapa kemudian ini cocok pada gereja? Karena gereja itu butuh landasan yang kuat, yaitu Yesus yang tidak pernah berubah. Begitu. Ya. Nah, maka kemudian ini banyak batu, ada 10 jenis batu, 7 jenis batu. Di sini ada 3 jenis batu.
semuanya disesuaikan dengan ajaran iman. 10 perintah Allah ditarakan 3 tugas Kristus. Makanya ada batu pancawarna, dan orang datang dari segala penjuru. Lalu dibuat agak miring. Nah, suatu saat ketika ada gempa yang besar itu semuanya rontoknya keluar untuk meminimalisir kerusakan dan keamanan bagi umat. Miring. Tapi kalau kemudian direfleksikan dalam iman, miring ini lambang dari salib yang dibawa oleh manusia. Kadang kita harus miring karena memanggul korban. Ya, memanggul korban tuh anakku supaya urusannya gimana ya? Aduh, takut banget. Cicilanku kok ini dan segala macam. Tetapi kita tetap bisa memanggul salib dengan setia, dengan kuat. Karena apa? Karena kerahiman Allah yang diberikan kepada Yesus. Yesus saja bisa memanggul salibnya sampai akhir. Maka kita yang sudah mengalami atau diberikan roh Yesus melalui baptis, melalui sakrament inisiasi, itulah yang membuat kita kuat. Maka saya selalu mengatakan kepada umat, mari kalau kita masih sehat, kuat, meskipun yo kakinya sudah sakit tapi masih bisa misal sebelum dimisahkan. Betul. Berdoalah sebelum didoakan. Dan sini rata-rata kan lansia. Tetapi pendatang peziarah paling banyak adalah lansia. Bagi kami, bagi saya, yang menjadi penjaga gereja itu lansia. Kalau OMK karena begitu banyak masih banyak pilihan-pilihan dan masih banyak, dia akan pergi kemana-mana, belum bisa fokus. Lansia sudah, ya Tuhan, sebentar lagi saya akan pergi kepadamu, maka untuk berdoa. Menurut Romo, lansia umur berapa? Sebenarnya kalau saya itu lansia fisik ya mungkin 70-an itu lansia ya. Lansia. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak bisa berkarya, maunya nganggur, sudah lansia. Iya, betul. Dan banyak lansia yang sebenarnya OMK gitu. Nah, maksudnya semangatnya masih OMK meskipun casingnya lansia. Semangat orang muda. Tapi ada juga toh tampilannya orang muda keren tapi dia nggak ngapa-ngapain, itu lansia. Lansia. Itu ininya udah lansia. Iya, udah lansia. Pikirannya udah Bodinya orang lain. Jangan hidupnya OMK, tapi dirinya jadi lansia. Nggak boleh. Harus Sesuai dengan wujud, ya kan? Betul. Jangan malu sama yang wujudnya lansia, otaknya OMK. Jangan. Tidak semua ya, tidak semua, artinya ya kalau kadang menemukan yang demikian. Artinya mumpung kita masih muda, masih kuat, masih sehat, ya mari kita Apa salahnya? memaksimalkan potensi. Terima kasih.